yang kemudian ditangkap oleh masyarakat gimana? Yang kesan pertama masyarakat? Kesan pertama di masyarakat ketika mengetahui ada pengunjung luar, ya gemblung gitu. iya begitu ketemu dengan saya, gemblung ya gue. Ya artinya tapi saya setuju loh. Iya. Jadi ternyata kata-kata gemblung itu diartikan karena mereka merasa terhibur dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila gitu loh. Bagaimana kesan masyarakat, disambut oleh masyarakat seperti apa ketika pertama kali launching 2005 nih gue berarti? 2005. Ada persis bulannya? Kalau bulannya waktu itu menjelang Ramadan, tapi saya kurang begitu. Kayaknya menjelang Ramadan ini berarti Sadran ya? Iya, Sadran mungkin ya, kalau nggak salah. Ya saya kalau bulan nasional saya kurang begitu paham karena waktu itu saya masih ingat 1 bulan kemudian terus puasa gitu loh. Wah, momentumnya pas ya, dapat. Iya. Orang-orang kan banyak nyetel radio kan? Iya, betul. Minimal untuk imsak, untuk buka. Untuk buka, iya. Oke. Nah, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat gimana? Yang kesan pertama masyarakat? Kesan pertama di masyarakat ketika mengetahui ada pengunjung luar, ya gemblung gitu. Iya begitu ketemu dengan saya, gemblung ya gue. Ya artinya tapi saya setuju loh. Iya. Jadi ternyata kata-kata gemblung itu diartikan karena mereka merasa terhibur dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila gitu loh. Iya begitu jadinya begitu ketemu dengan saya, mereka gemblung lah ya gue. Jadi kesannya mungkin ya kayak gue mikir lah, intinya mereka merasa terhibur dan puas gitu loh dengan Curanmor itu. Oke. Nah, ini kan nggak cuma 1 episode kan? Yes. Masih inget nggak berapa episode? 244. Itu daily atau weekly atau monthly? 1 minggu saya dulu dituntut untuk membuat 3 cerita, 3 episode. 1 minggu 3 episode. Tayang setiap nek ora malam Minggu, malam Senin, jelas malam Kamis waktu itu. Ada ya. Iya. 1 minggu 3 cerita. Iya, itu kan padat ya. Yes. Nah, itu inspirasinya dari mana Pak Samidi? Kan nggak gampang. Enggak gampang. Yang paling terkesan dulu Biksu Tong. Oh ya. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya, untuk sumber inspirasinya saya yang pertama dari kebetulan Gusti Allah maringi saya otak, jadi saya mengoptimalkan fungsi otak. Iya. Setelah itu saya juga yaitu tadi seperti yang sudah kita sepakati, ketika kita bergaul akan banyak kita peroleh ilmu. Ya salah satunya ya inspirasinya dari ketika kita bergaul, saya ngobrol sama teman, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pendengar. Dari obrolan itu kan muncul apa sih semacam cerita-cerita lucu lah. Gimana dan main 3 cerita kayak. Akhirnya terus saya kemas dengan versinya saya begitu. Terus waktu itu kan belum ramai banget internet. Ya. Ya masih 1-2 lah yang tapi internet. Bener-bener ceritanya itu natural ya. Artinya dekat dengan kita ngoten. Iya. Seperti yang anak sekolah. Iya. Kelamin itu lebokna. Itu lebih ke pengalaman pribadi mungkin. Salah. Bener. Iya seperti itulah. Ya sumbernya dari ngobrol sama teman, dari buku-buku cerita, ngene Abu Nawas barang segala macam saya baca waktu itu. Jadi memang kita harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak bergaul supaya dapat banyak inspirasi gitu mungkin ya poinnya ya. Ayat pertama turun Iqra. Waduh. Ini ustadznya siapa ya? Saya enggak cuma kata Nabi. Ini sudah firman Allah, guys. Ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Maka sekarang ada kebiasaan ketika anak WA ya kurang dibaca tok. Karena dibales. Iya. Karena iya. Kena ayat pertama be Iqra ya kon dibaca tok mbok ora balaslah kayak ora jan. Oke Mas Samidi. Ya. Dengan 3 kali tayang per minggu itu kan tidak mudah dapat inspirasinya, nulis skripnya gitu. Nah, pernah enggak sih mengalami fase-fase boring atau mungkin stres karena mungkin tuntutan pekerjaan? Ada kendala-kendala itu enggak dalam proses pengerjaan Curanmor? Ini kita bercerita pada saat proses pengerjaan atau penggarapan Curanmor ya. Kalau kendala pasti selalu ada. Itu ketika
mood lagi tidak ada, lagi akeh masalah, lagi tanggal 2, lagi jatuh tempo dan rasanya yang namanya otak susah untuk diajak bekerja sama. Untuk mikir gue rasanya kayak wangel banget. Itu yang sementara kita punya deadline. Malam Kamis kamu harus sudah siap nih dengan materinya. Nah kan, sementara wis gutul dina Reboan urung undi aduh cerita apa ya itu pernah beberapa kali terjadi. Ya itu yang bikin saya stres kadang-kadang ketika pada saat penggarapan. Itu kalau sudah seperti itu jangan rasanya stres banget ya pengen pernah. Treatment apa, usaha apa yang jenengan lakukan? Ini kan mau ndak mau harus 3 kali dalam seminggu kan. Dan mood itu kan naik turun, kadang-kadang bagus, kadang-kadang bad mood gitu. Nah, yang kemudian Mas Sami dilakukan apa treatmentnya? Yang pertama saya bernafas, ya kan? Ambil nafas panjang. Ambil nafas panjang, kemudian salah satu rahasianya adalah ketika kita membaca itu memang harus secara detail kita baca semuanya. Nah, tapi yang kita aplikasikan atau yang kita kemudian tuangkan ke dalam curanmor itu enggak semuanya. Kita bikin prioritas cerita 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 cerita yang saya baca atau 5 ide yang saya terima. Ini paling lucu, ini agak lucu dan Orapatia lucu. Nah ini yang Orapatia lucu akan saya simpan. Saya simpan ke dalam kotak. Jadi ketika mood itu kemudian tidak bisa diajak kerjasama, nah yang ada di kotak-kotak inilah yang akan saya keluarkan. Sing Orapatia lucu. Tapi ya mau nanu image-nya wis curanmor ya dadi Orapatia lucu ya dilalui ya anak bedalane mak. Apa ya Mas Pak kayak gitu. Iya kan. Iya. Iya teman-teman Mak kayak gitu. Macam Pak sih. Okay. Nah itu yang prioritas 1 2 4 5 ini yang kemudian saya keluarkan dari dalam kotak untuk saya aplikasikan tuangkan ke curanmor kayak gue. Itu ya intinya harus banyak stok lah. Jadi setiap ada ide dicatat, setiap ada ide disimpan gitu. Setiap kali dibutuhkan dikeluarkan itu jokesnya. Gue cadangan gue lah. Jadi ketika tidak ada mood ya otomatis langsung ambil yang cadangan. Pernah enggak Pak Samidi? Kalau kita ngomong penggemar, lovers gitu kan pasti banyak. Termasuk saya mengikuti dan senang gitu. Ini lewat curanmor zaman dulu. Nah, orang-orang namanya komedi kan pasti ada unsur ketersinggungan biasanya. Pernah enggak mengalami insiden itu? Ketemu orang yang jenengan enggak niat menyinggung nih, tapi kemudian tersinggung dengan leluconnya curanmor. Pernah. Oh, pernah ya? Pernah. Dan itu lumayan repot. Serius? Oh. Intinya ya pokoknya Nyong harus berhadapan dengan seorang yang berseragam. Iya. Waktu itu kebetulan kan setelah selesai saya memproduksi curanmor segala macam, dampaknya segala macam, saya jadi seorang MC, ya kan begitu. Satu kali saya penang MC, saya angkat salah satu cita curanmor ke dalam panggung saya, kayak macam stand up kayak gitu lah. Tapi ternyata apa yang saya jadikan sebagai lelucon itu kurang bisa diterima sebagai humor oleh si yang berseragam ini tadi. Makanya minta tolong ke orang, Mas tolong panggilkan MC-nya kon mudun, aku nuni nang ngarep. Nah apa itu diajatan kan perintah karo glidike, Mas kayak undang Samiti kon nyo dindeni nang kene nang ngarep tratagan. Begitu wis glidike merek, Mas kon mudun kayak dindeni nang Pak Polisi. Waduh perasaannya wis ora kuat yo. Wis ora karuan, aduh anak apa ge ya. Akhirnya saya turun, disitulah saya baru tahu bahwa apa yang menjadi materi saya ini kurang begitu bisa diterima oleh si orang ini gitu. Oke. Tetapi kasusnya enggak banyak ketersinggungan itu. Enggak, lebih banyak yang menerima di depan saya. Ya. Setidaknya. Kalau di belakang ya kurang ngerti. Ya. Artinya memang kita nggak mungkin membuat semua orang senang. Pasti ada saatnya kita menyinggung dan sebagainya. Monggo sampai diunjuk. Kopi NH, ini favorit saya. Kenapa saya paling suka kopi NH? Karena tidak ada kopi lain kecuali kopi NH di sini. Oke, Pak Samidi. Yes. Di era ini, itu kan tadi 2005
Curanmor launching ya sebagai sebuah program. Ngomong-ngomong bertahan berapa lama di S Radio? Saya sampai tahun 2007. Kemudian saya masuk 2001, keluar tahun 2007. Kebetulan waktu itu ada salah satu BUMN di Cilacap yang juga bikin radio. Iya, lalu ya melalui sebuah proses saya masuk ke radio milik BUMN itu, Pertamina lah. Ya, saya masuk ke radionya Pertamina. Otomatis kan apa istilahnya, karena waktu itu kan peruntukannya Radio Pertamina kan hanya mempublikasikan terkait dengan perusahaan. Jadi yang kami siarkan itu hanya yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang Pertamina internal, sehingga secara publikasi tidak begitu luas. Jadi apa namanya istilahnya Curanmor kuwi senakane ora kanggo. Karena kebetulan wong Pertamina kebanyakan juga bukan orang Cilacap, wong Papua, wong Kalimantan segala macam. Jadi ketika jadi nggak tahu bahasa makanya ketika saya bawa Curanmor ke sini kayak kurang efektif gitu. Jadi percuma nyong mikir kan, jadi Curanmor harus bubar. Tetapi kalau udah dengar Curanmor itu Samidi itu Curanmor, brand itu udah melekat sekali di jenengan gitu. Iya, jadi tidak melekat di pemilik radio yang lama kan? Tidak, malah melekat di Pak Samidinya gitu kan? Kebetulan seperti itu.